Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34 dengan tema pemeliharaan Tuhan. Kita pernah mendengar orang berkata, kalau berjalan pakailah mata. Maksudnya adalah mata kita gunakan dengan benar untuk melihat, sehingga ketika kita berjalan tidak menabrak orang atau tersandung dan jatuh. Mata kita berfungsi untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Apa yang dilihat oleh mata akan mempengaruhi pola pikir kita dan juga tindakan kita. Tetapi kalau dalam kehidupan ini kita terlalu mengandalkan kekuatan yang kita punya, dalam hal ini adalah panca indera mata kita, maka seringkali kemudian kita akan mengesampingkan mata rohani kita, yaitu iman kita. Kekhawatiran seringkali terjadi karena dalam memandang hidup ini, kita banyak menggunakan cara pandang dengan mata jasmani kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kita semua bagaimana mengatasi rasa khawatir yang dipengaruhi oleh mata jasmani kita dan harus kita ubah dengan hidup berjalan dengan mata rohani kita, atau orang menyebutnya dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berjalan dengan iman berarti mempercayakan seluruh hidup kita di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Rasa khawatir yang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia ini sekarang bukan kaitannya dengan makan, dengan minum, dengan pakaian. Semua tercukupi, bahkan berkelebihan. Perasaan khawatir yang menjangkiti kita adalah adanya virus COVID-19 yang sekarang kita alami bersama-sama, tidak terlihat oleh mata jasmani kita karena begitu sangat kecil, tetapi ada di sekitar dan sekeliling kita. Terlebih bagi mereka yang rentan, entah karena usia ataupun karena memiliki penyakit bawaan yang kronis di dalam diri kita, maka penyakit ini bisa merenggut nyawa kita, berakibat fatal. Apakah dengan membiarkan rasa khawatir yang ada di dalam diri kita dan mempengaruhi pikiran kita, maka kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, virus akan pergi dan menjauh
di dalam diri setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak, saudaraku. Justru akan membuat imun tubuh kita menjadi lemah. Kekebalan tubuh kita menjadi berkurang dan kita mudah terserang oleh sakit, penyakit. Rasa khawatir harus dikalahkan dengan cara kita mengubah pola pikir kita dengan menggunakan mata rohani kita atau iman. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan dan menolong setiap kita. Ayat 26 dan 28 kita diajak belajar dari burung yang ada di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan di dalam lumbungnya, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan sedemikian rupa. Demikian juga dengan bunga bakung. Salomo yang begitu kaya dan mulia tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga bakung yang ada. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dari burung di udara dan bunga bakung di lembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata bahwa setiap kita adalah umat yang dikasihi dan berharga di hadapan Tuhan. Kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10, di dalamnya tertulis, dijaganya sebagai biji matanya. Karena begitu berharganya kita, sehingga Allah menjaga kita sedemikian rupa, digambarkan seperti atau sebagai biji mata Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Tuhan pasti akan menolong dan memelihara setiap kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari orang-orang yang percaya, yang merasakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita? Ayat yang ke-33 di pasal yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang sejati adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berarti hidup yang diarahkan kepada Tuhan, hidup yang mengutamakan kepada Tuhan di dalam setiap kita. Itu artinya, jika saudara bekerja, maka bekerjalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika saudara berkeluarga, berkeluargalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga
menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Dan janji Tuhan, Ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan sanggup untuk menolong, menyediakan, serta mencukupkan akan kebutuhan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menggunakan mata rohani kita, yaitu iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka juga akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi tindakan yang kita lakukan menjadi positif, dan hidup yang diarahkan kepada Tuhan akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Kita belajar dari Raja Salomo di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Apa yang diminta oleh Salomo ketika ia menjadi raja? Ia berkata kepada Tuhan, agar Tuhan memberi hikmat kepada dirinya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan ketika ia memerintah akan kerajaannya. Lalu apa yang didapat oleh Salomo? Tuhan mengabulkan doanya, memberi hikmat kepada Salomo, dan ia mendapatkan bonus apa yang ia tidak minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita senang dengan bukti dan bukan OT atau omong doang. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, berapa banyak bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas perjalanan hidup yang saudara-saudara sudah alami? Kita akan menjawab, banyak dan berulang kali kita mengalami akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita jangan meragukan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Setiap kali rasa khawatir muncul di dalam hati dan pikiran kita, maka mari kita kepakkan sayap iman kita, dan kita berkata kepada diri kita sendiri, kalau dulu Tuhan pernah menolong dan berulang kali menyelamatkan, memelihara, mencukupkan akan kebutuhan hidup kita, maka kita berkata, saya juga percaya saat ini pun Tuhan sanggup untuk menolong dan memelihara kita. Percayalah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita ini, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi umat yang percaya dan mengasihi akan Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.